Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan persekutuan melalui firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang satu malam boleh kami terima di pagi hari ini. Kami sehat melewati malam yang Tuhan berikan, dan Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 6 November 2020, tertulis di Galatia 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Berbicara tentang dosa di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu bagaimana supaya terhindar dari dosa dan bagaimana supaya kita dituntun juga di dalam iman. Apostel Paulus mengingatkan agar menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, apalagi jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak bisa hidup sendiri dalam pertumbuhan rohaninya. Sama seperti dalam ayat ini, supaya setiap orang mampu menjaga dirinya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu Apostel Paulus menyuarakan pada pagi hari ini supaya kita saling membantu. Jika ada yang kedapatan berdosa, baiklah dia membimbing dan menegur. Itu yang disuarakan oleh Apostel Paulus, supaya kita boleh memperhatikan satu sama lain di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita adalah seiman di tengah-tengah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Allah membimbing dengan kasih sayang, mengingatkan kita juga supaya saling menopang. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata memimpin berarti memulihkan. Memulihkan seseorang berarti memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang dibenarkan dan yang menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Apostel Paulus tidak berbicara mengenai dosa-dosa yang merusak citra manusia, tetapi mengingatkan bahwa di dalam pelanggaran itu, di dalam dosa itu, ada satu yang mau kita terima, yaitu pemulihan. Pemulihan yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mau menerima antara satu dengan yang lain. Mau menerima kelemahan orang lain. Mau menerima apa yang dilakukan orang lain, ketika kita boleh melihat bahwa pemulihan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita secara rohani. Pemulihan itu diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita karena kita mengejar pemulihan, sehingga pemulihan itu membawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita tetap menjadi teladan.
Supaya ketika orang jatuh ke dalam dosa, kita mau memimpin dia di tengah-tengah kehidupan dengan roh lemah lembut. Supaya orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan dosa tidak lagi jatuh ke dalam dosa, tetapi mampu dia menerima pemulihan hanya daripada Tuhan. Semua kehidupan kita mau menjalani kebenaran. Semua kehidupan kita mau mengejar kebenaran supaya kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat kita jatuh ke dalam dosa, kita membuka diri untuk menerima teguran. Teguran yang diberikan oleh Tuhan. Teguran juga yang diberikan oleh saudara-saudara kita karena perlindungan Allah bagi orang yang benar yang mau mengakui dosa-dosanya. Itulah indahnya kehidupan orang Kristen. Menjaga diri kita sendiri supaya kita juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita boleh menegur, ketika kita boleh membimbing orang lain ke jalan yang benar, tetapi dengan hati yang lemah lembut, tetapi dengan roh lemah lembut kita boleh membimbing dan mengarahkan supaya kehidupan mereka terjaga, tidak jatuh ke dalam dosa, terlindung supaya tidak lagi melakukan segala pelanggaran yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah orang jahat itu berubah karena tuntunan orang yang benar. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar, maka kita mampu menuntun orang yang melakukan kejahatan itu di dalam roh lemah lembut. Itu yang mau disuarakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bukan orang benar yang berubah karena pengaruh orang jahat, tetapi karena orang benar mau membawa orang jahat itu kepada kebenaran. Memiliki pendirian, memiliki iman yang kuat ketika kita boleh mengarahkan, boleh membimbing orang ketika melakukan pelanggaran. Kita harus memiliki iman dan pendirian yang kuat supaya kita tidak jatuh ke dalam pelanggaran, apalagi ke dalam dosa. Memimpin orang yang jahat ke jalan yang benar, itu adalah pekerjaan kita ketika kita sudah menerima roh Allah dengan lemah lembut, menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Banyak saat ini cobaan-cobaan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, apalagi di masa-masa saat ini yang kita hadapi. Di masa COVID yang kita hadapi ini, banyak sekali tawaran-tawaran yang pada saat ini mungkin membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ketika kita melihat iman yang membawa kita kepada tuntunan Allah, kita mampu mengarahkan orang lain juga untuk menjaga dirinya supaya dapat melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah kehidupannya, tetapi menerima kasih Allah melalui perjalanan kehidupan, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Itu yang disuarakan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita untuk saling mengingatkan, saling menolong, saling menegur antara satu dengan yang lain, tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam kelemah lembutan, kebenaran akan firman Tuhan yang membawa kita keluar dari segala pelanggaran yang kita hadapi. Firman Tuhan ini membawa kita kepada keselamatan, supaya kita boleh dibimbing dengan kasih Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita menerima pemulihan secara rohani, pemulihan juga secara batinia, atau di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, pulih di tengah-tengah hidup kita karena perlindungan Allah yang kita rasakan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, biarlah kita boleh menegur dengan lemah lembut, dan kita ingat
Jangan kita jatuh ke dalam pelanggaran atau dosa, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita juga boleh menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena itu yang mau kita rindukan, supaya kita berjalan bersama dengan firman Tuhan, menuntun kita, dibimbing oleh kasih-Nya, dibimbing oleh kasih sayang Tuhan yang mau kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita pulih dari dosa, pulih dari pelanggaran, dan pulih dari segala tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dikuatkan oleh firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi segala pergumulan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami saling menegur ketika ada yang melakukan pelanggaran, dan biarlah kami boleh menegurnya dengan lemah lembut karena Roh Kudus Tuhan. Dan ingatkan kami supaya kami tidak jatuh ke dalam pelanggaran dan juga ke dalam dosa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam diri kami masing-masing. Pulihkan kami dari segala dosa, pulihkan kami dari segala pelanggaran kami, supaya kami menjadi baru di hadapan-Mu. Bapa di surga, Kau berkati kehidupan jemaat-Mu satu hari ini. Bimbing seluruh jemaat-Mu, sertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka ketika mereka jatuh ke dalam pergumulan, dan Tuhan memberikan kepada mereka sukacita. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Biarlah kehidupan jemaat-Mu, Tuhan, yang memberkati. Memberkati pemerintahan kami, memberkati gereja-Mu, memberkati kota kami Jambi ini, supaya kami boleh tentram diam di tengah-tengah kota kami ini. Tolonglah kami Tuhan, di sepanjang satu hari ini. Cukupkan kehidupan kami karena pertolongan Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin.